Sudah, kasih dulu. Iya, rapi nih. Seperti itu. Untuk membuat railing yang detail memang settingnya cukup banyak ya teman-teman ya. Nah, kita bisa masuk di sini nih. Kita punya top rail, misalnya teman-teman mau ubah handle-nya kotak atau yang profil seperti ini. Kita punya handrail untuk pegangan tangannya, untuk rail ini garis-garis listnya, kemudian balusters ini yang kisi-kisinya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai bisa dihapus. Kemudian misalnya railsnya kita tambahkan satu. Terus dia bilang, seperti ini. Ya, nanti hasilnya akan beda lagi. Kurang lebih seperti ini. Oke ya, mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Uang saya sendiri. Untuk target pelatihan kali ini yang penting teman-teman bisa membuat elemennya terlebih dahulu. Kalau untuk setting berikutnya, itu teman-teman bisa pelajari lebih lanjut nantinya ya. Oke. Sampai sini tidak ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, saya tunggu mungkin 2 menit. Untuk teman-teman mencoba ya, tangga dan railing. Tadi untuk menggambar railing cukup tahan spasi saja ya teman-teman ya. Jadi aktifkan tools railingnya, tahan spasi, kemudian posisikan saja di sini. Izin bertanya Pak Januar. Oke Pak Reno. Boleh saya share screen ya? Oh boleh Pak, sebentar. Bukan. Silakan Pak. Ayo. Apa sulit terlihat Pak? Ratu deh. Ya sudah Pak. Nah, ini kan ada di bagian railing Pak. Nah, saya sering mengalami saat membuat railing itu sering ditemukan hal yang seperti ini. Jadi railingnya itu seperti melayang. Paling kita zoom kayak 2 minggu nih Kak, 10 hari nih Kak. Nah, dia posisinya melayang. Meninggal nama Makasa. Kira-kira bagaimana Pak mengatasi hal yang seperti ini? Oke, nah ini memang untuk railing ini kalau di Graphisoft dia ada satu sesi sendiri Pak. Jadi memang cukup dalam. Terus terang saya sendiri terkadang masih mengalami hal seperti ini. Tapi untuk menghindarinya mungkin saya share screen lagi ya Pak ya. Settingnya itu ada di Nah, settingnya itu biasanya kita paskan Pak untuk segmennya. Nah, jadi nah di sini kita bisa distribusikan ya Pak ya untuk jumlah tiangnya. Kita silahkan hindari ada di sini. Jadi patternnya bisa kita atur. Misalnya dalam satu ini tidak terlihat ya. Nah, misalnya dalam satu modul ini kita mau bagi dia jadi berapa. Nah, kita usahakan dia pas Pak. Kemudian kalau misalnya masalahnya ada di depan seperti ini, kita bisa aturnya di bagian note yang ada di sini. Nah, ini note-nya bisa kita ubah misalnya 100. Nah, nanti dia masuk. Memang kalau yang di sudut sini Pak, memang itu masih menjadi masalah ya Pak ya. Settingnya memang banyak yang manual. Pada akhirnya kita juga bisa hindari dengan memutus koneksinya di sini. Oke Pak, mungkin seperti itu sih Pak untuk railing. Memang ini settingnya cukup banyak Pak, saya akui untuk per tiangnya seperti itu. Baik Pak, terima. Mungkin nanti saya akan kasih sesi tersendiri ya. Saya coba lagi. Mungkin nanti ya Pak ya, Pak Reno ya. Kan ada nomor WA saya Pak ya. Oh iya, baik Pak. Nanti mungkin tipe tangganya seperti apa, kita akan coba sama-sama buat railingnya seperti itu. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Pribadi. Punya rumah sendiri, apa perumahan belum ada ya? Ke Makassar karena kita lanjutkan saja.
Nah, di sini setelah kita buat tangganya, kita akan coba mengcopy dari lantai 1 ke lantai 2. Nah, di sini ada beberapa cara kita bisa menggunakan. Ini kita masuk dulu ya ke ground floor. Kita bisa gunakan simple copy paste, Ctrl C. Kemudian di lantai berikutnya kita double klik, kita tekan Ctrl V. Nah, bisa seperti ini, atau bisa juga kita gunakan fitur edit element by stories. Nah, di sini untuk edit element by stories, klik kanan di ground floor sini, edit element by stories. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa menentukan elemen apa saja yang akan kita copy ke lantai 2. Oke, ini di sebelah kiri ya teman-teman ya. Sementara itu untuk actionnya kita bisa pilih kita mau copy, cut, atau delete, atau menghapus. Nah, karena sekarang kita mau mengcopy, kita aktifkan yang copy. Kemudian di sini teman-teman pastikan juga kita mengkopinya dari lantai berapa ke lantai berapa. Oke ya. Di sini karena kita mau copy dari lantai ground floor, kita pilihnya ground floor. Kemudian ke story mana? Kita pilihnya yang lantai 2, yang per story. Oke, setelah itu tinggal klik OK aja. Sebelumnya pastikan dulu elemennya ya teman-teman ya. Nah, di sini karena kita membuat rumah 2 lantai, jadi tangganya kita nggak perlu copy lagi nih. Jadi saya matikan. Tapi selebihnya saya nyalakan. Oke, setelah itu klik OK. Nah, dia akan otomatis mengcopy ke atas. Ya. Nah, di sini saya akan coba ubah posisi dinding yang ada di lantai 2. Misalnya ini saya hapus. Kemudian yang ini juga saya hapus. Dan dinding yang ini teman-teman klik di titiknya, titik yang warna hitam, pilih press left, kemudian ketemukan saja ke dinding yang di depannya, seperti itu. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya buat void missing. Ya, mungkin tadi saya ulangi lagi ya. Teman-teman pilih ground floor, klik kanan, kemudian edit element by story. Pastikan dia actionnya copy from story-nya ground floor to story-nya first story atau lantai yang di atasnya, lantai 2. Kemudian elemennya saya checklist semua kecuali tangga dan railing. Oke, boleh dicoba dulu ya teman-teman ya. Gimana? Tanjung. Tidak pernah pilih Mama Adi di Pantai Indah Di mana dibilang? Pantai Tawosoa. Pantai Baru. Di mana? Bilang Karena. Pantai Damai bagus untuk mancing. Dia nggak mau kena letak. Iya, Mama nih. Di mana? Bagus nih. Tidak, macam tu. Bayar juga 10.000. Demi ikan nah. Bisa demi ikan nah. Kalau ada ikan nah. Yang laut. Laut. Di mana? Samping lagi situ lagi keren. Apa dia bilang karen di mana karen? Metro Tanjung. Oke ya, sudah semua ya teman-teman. Nah, di sini kita Sebelum Tanjung Bayam melihat di slab ini dia bertabrakan dengan tangga. Nah, untuk itu kita perlu memotong. Nah, karena slab yang akan kita potong posisinya di lantai 2, jadi kita tidak di ground floor lagi ya teman-teman ya, tapi kita masuk ke first story. Nah, di sini di first story kita seleksi slabnya, kemudian klik
di bagian titik atas ini nanti muncul pad palette. Oke, muncul pad palette seperti ini. Teman-teman, Bapak Ibu pilih subtract from polygon. Ya, subtract from polygon. Kemudian klik aja di titik sini sampai ke batas tangganya. Kemudian klik satu kali lagi, tarik ke garis batas bawah. Nah, dia akan memotong slab yang kita buat tadi. Oke ya, kalau kita lihat di 3 dimensi, hasilnya adalah seperti ini. Iya, tempatnya biasa balap-balap motor Bob itu. Oke, saya ulangi ya teman-teman ya. Jadi, teman-teman klik di bagian slabnya, kemudian klik di sudut sini. Nanti akan muncul yang dinamakan pad palette. Ini berisi berbagai macam opsi untuk slab. Kita pilihnya yang subtract from polygon. Klik di titik pertama. Kita geser ya, kita buat kotak seperti ini untuk memotong. Nah, seperti itu. Klik lagi di titik yang kedua di sini. Klik, seret, kemudian selesaikan seperti ini. Oke, hasilnya adalah void seperti ini. Ada kan nah? Ada Ji, tapi kalau dapat yang luas, kalau kita di pinggir Ji. Oh, ke laut. Iya. Oh, Bukan kayak ada pertanyaan mungkin sampai sini, teman-teman? Kenapa jika cari-cari? Oh, jika nggak main pulau Meri pulau ada nggak kayak Meri pulau pun nanti kena cukup ya. Cila-cila perahu sama cila-cila. Belum ya? Oke, kalau sudah kita langsung saja masuk ke atap. Nah, di sini tadi ada juga nih pertanyaannya. Kalau kita menggambar atap, apakah gambar langsung berbentuk 3D? Nah, seperti ini. Untuk atap sendiri di ArchiCAD ada berbagai macam jenis ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita cari dulu nih, Tools Roof. Ketika saya aktifkan Tools Roof, di atas ini kita bisa lihat ada geometri metode terbagi 2. Yang pertama adalah single, ini single plane. Yang kedua adalah multiplane. Yang single ini hanya untuk membuat satu bidang atap, sementara yang multiplane ini untuk membuat atap plana dan atap perisai, contohnya seperti itu. Oke, kita akan mulai dari yang single plane. Nah, untuk yang single plane saya akan menggambarnya di First Story. Oke ya, guideline-nya saya matikan dulu. Nah, untuk membuat single plane, pertama-tama kita tentukan dulu garis asnya seperti ini. Oke, setelah itu kursornya akan berubah menjadi mata. Kita diminta untuk menentukan puncaknya di mana. Oke, bisa di atas, bisa di bawah. Nah, misalnya saya pilihnya di atas. Klik, kursornya berubah menjadi pensil. Baru di sini kita gambarkan bidang atapnya. Nah, kita lihat ini adalah gambar atap yang single. Oke, nah di sini gambar atap ini kita bisa ubah materialnya. Ini misalnya roof tile. Kita bisa ubah juga sudutnya, misalnya 35 derajat. Oke, teman-teman ya. Maaf, tolong diulang dari awal buat bikin atap. Oke, saya ulangi ya. Nah, di sini untuk atap yang single, kita masuk ke First Story, kemudian klik di bagian roof. Ya, di sini ya. Geometri metodenya kita pilihnya yang single plane. Setelah itu kita tentukan dulu garis asnya. Nah, misalnya di sini. Nanti kursornya berubah jadi mata.
kita tentukan puncaknya mau di atas atau di bawah. Misalnya sekarang di bawah. Kalau tadi di atas ya teman-teman ya, sekarang di bawah. Baru kita gambarkan bidang atap. Kita lihat lagi. Cuci tangan lah. Nah, ini kebalikannya nih. Kita bisa ubah kompositnya di sini, roof style, kemudian sudutnya di sini, roof pivot height and pitch. Ya, kemudian kalau misalnya kita mau menggambar atap pelana dan perisai, ini lebih mudah. Kita cukup pilih saja di sini geometri metodenya yang multiplane, kemudian construction metodenya yang antara dua ini. Nah, ini misalnya yang perisai ya teman-teman ya. Kemudian ini yang pelana. Nah, kita lihat. Ini caranya sama, yang ini bisa kita ubah juga. Saya atapnya mau seperti apa. Oh, ada ketambang. Kalau misalnya ketika merubah sudutan atau ketinggian atap, kita muncul warning seperti ini, teman-teman biarkan saja keep custom ya teman-teman ya. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, mudah-mudahan jelas. Nah, menariknya di ArchiCAD ini kita bisa membuat atap secara otomatis. Misalnya di ground floor sini saya punya bangunan ya teman-teman ya. Misalnya saya punya bangunan seperti ini. Oke, misalnya teman-teman mau membuat atap dari bangunan atau masa bangunan seperti ini. Nah, biasanya teman-teman mulai dari mana? Biasanya tarik dulu garis atapnya teman-teman ya, di offset, kemudian tarik 120 derajat atau 45 derajat, saya lupa. Saya sudah lama tidak membuat atap manual. Nah, di sini ArchiCAD kita tinggal klik roof, tahan spasi, kita tinggal posisikan saja ke bangunannya. Nah, ini nanti atapnya otomatis terbentuk, kita tinggal ubah saja ketinggiannya, misalnya seperti ini. Oke teman-teman ya. Oke, selain itu juga di sini kita bisa gambarkan rangka atapnya. Nah, caranya ini hanya bisa di 2 dimensi ya teman-teman ya. Klik di bagian atap, kemudian design, roof extras, roof maker, roof wizard. Oke, design, roof extras, roof maker, roof wizard. Klik aja. Di sini ada settingannya, kuda-kuda, balok, kaso dan sebagainya. Mungkin ini saya lewatkan saja. Klik OK. Nantinya rangka atapnya akan terbentuk seperti ini. Ini saya geser dulu ya. Kurang lebih seperti ini. Ya, nah ini ada pertanyaan menarik nih, kalau misalnya bentuk atap rumah gadang itu pakai tools apa ya Kak? Atap yang lengkung-lengkung. Nah, untuk atap rumah gadang terus terang saya sendiri belum pernah membuat ya, Mas Agus atau Pak Agus ya. Tapi untuk membuat atap yang bentuknya tidak konvensional seperti yang sudah ada ini, kita gunakan toolsnya itu shell. Mana ini shell? Nah, di sini. Oke, kita gunakan yang ini. Tapi mungkin untuk pengaplikasiannya saya harus coba dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk shell ini nanti akan saya perlihatkan juga sedikit setelah ini. Oke, jadi untuk membuat atap yang bentuknya tidak konvensional, kita gunakannya shell. Oke, ini mungkin saya hapus dulu. Berikutnya kita akan coba buat atap pada bangunan yang kita buat ini ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan berikan atap pelana. Saya klik di bagian roof. Geometri metodenya yang multiplane. Kemudian atapnya saya pilihnya yang ini, yang pelana ya teman-teman ya.
Si na rusak. Baru oke, jangan lupa pindah ke first story. Baru saya klik di sini. Seperti itu. Minum air apa? Rusak. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ketika teman-teman menggambarkan atap, misalnya seperti saya tadi ya, di sini ketika saya gambar, dia garisnya memanjang. Sementara kita maunya dia menghadap ke depan. Nah, ini teman-teman bisa posisikan dulu seperti ini, kemudian tahan shift, baru digeser, baru diklik. Ya, teman-teman ya. Atau kalau terkadang cara ini tidak bisa, nggak masalah, dibuat horizontal dulu, nanti bisa kita rotate, dia jadi vertikal. Oke ya. Nah, di sini atapnya akan saya edit. Saya akan gunakan atapnya atap kayu, timber roof. Sudutnya mungkin 35. Oke. Ketebalannya, thickness-nya di sini ya teman-teman ya, saya ubah jadi 200. Oke, sampai sini teman-teman sekalian boleh dicoba dulu. Saya tunggu sekitar 2-3 menit. Di belakang anak-anak kan. Bangun tidur sore, bangun makan, sudah makan tidur lagi. Baby dia sore.